Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatul Fitria dengan NIM F1S121001 dari ruang R004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan ujian tengah semester saya tentang data produksi buah jambu biji di Indonesia pada tahun 2021. Pengerjaan ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Hairah, Eskom Mkom. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban yang telah saya kerjakan. Sumber data yang saya ambil untuk produksi tanaman buah-buahan jambu biji ini berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Di bawahnya merupakan link produksi tanaman buah-buahan jambu biji. Tipe data yang digunakan adalah tipe data sekunder, yaitu tipe data yang diambil dari BPS. Dan tipe data berdasarkan pengukurannya menggunakan tipe data kuantitatif, yang artinya data diambil dinyatakan dalam bentuk angka. Tabel data produksi tanaman buah-buahan jambu biji. Terdapat 34 provinsi dan di sebelahnya tabel produksi. Jika diakumulasikan di Indonesia terdapat 422.491 ton di tahun 2021. Penyajian data. Saya membuat grafik batang atau bar chart dari data produksi tanaman buah jambu biji pada tahun 2021. Berikut merupakan kode script untuk membuat grafik batang di RStudio dan ini adalah hasilnya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kode script yang saya buat. Di mana saya di sini membuat variabel A yang di dalamnya berisikan value atau nilai dari data produksi. Kemudian saya membuat variabel B di mana value atau nilainya berisikan provinsi yang ada di Indonesia. Di bawah ini merupakan kode untuk menampilkan data diagram batang, di mana bar plot A, names ARG-nya adalah P, provinsinya. Xlab ini adalah penamaan untuk provinsi yang di bawah sini. Yang Ylab ini adalah penamaan untuk value atau nilai data produksinya. Blue ini adalah pewarnaan di dalam diagram batang. Main ini adalah judul dari diagram batangnya. Border ini adalah garis tepi untuk pewarnaan. Telah dapat disimpulkan bahwa provinsi yang sedikit di Gorontalo sekitar 19 ton dan provinsi tertinggi produksinya adalah di Jateng sekitar 111.674 ton. Kemudian kita akan mencari selang internal frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatifnya. Mencari selang internal, kita membutuhkan data. Kemudian, rumus dari range atau jangkauan adalah X-max dikurang X-min, di mana X-max di data yang kita
buat adalah sekitar 111.674 dan X-min-nya adalah 19. Jadi hasilnya adalah 111.655. Dan kemudian kita akan menentukan kelasnya dengan rumus banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 tambah 3,3 log N ini merupakan banyaknya data, yaitu banyak data kita adalah sekitar 34. 1 ditambah 3,3 log 34 adalah 1,53. Sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 1,53 hasilnya adalah 5,04. Dan dapat dihasilkan jika ditambah dengan 1 adalah 6,04. Jika dibulatkan hasilnya adalah 6. Kemudian menentukan panjang kelas atau intervalnya. Rumus panjang kelas adalah jangkauan atau range dibagi banyak kelas. Jangkauan atau range yang telah kita cari tadi hasilnya adalah 111.655 dibagi banyaknya kelas adalah 6. Sama dengan 18.609 dikali 1. Sama dengan 18.609,1. Jika dibulatkan hasilnya adalah 18.609. Fungsi rumus banyak kelas ini adalah untuk menentukan kelas seberapa banyaknya kelas. Fungsi panjang kelas atau interval ini adalah menentukan selang interval panjang dari kelas yang akan kita buat. Misalnya, data awal kita adalah 19, ditambah dengan 18.609, hasilnya adalah 18.628. Selanjutnya, begitu seterusnya, kita tambah dengan 18.609. Mencari frekuensi adalah kita melihat dari selang interval, kemudian kita cocokkan lagi ke data yang telah kita buat tadi. Kemudian mencari frekuensi relatif itu menggunakan rumus frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Jika kita representasikan ke dalam rumusnya, maka didapat 30 dibagi 34 dikali 100, maka hasilnya adalah 0,88. Jika dipersenkan adalah 88%. Begitu juga dengan yang seterusnya. Frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan dari frekuensi. Misalnya, frekuensi pertama kita ada 30. 30 ditambah 1 adalah 31. 31 tambah 0 tetap 31. 31 ditambah 1 hasilnya 32. 32 ditambah 1 hasilnya 33. 33 ditambah 1 hasilnya 34. Kemudian kita akan mencari nilai tengah. Terus XI kuadrat. Kemudian FIXI. Kemudian FIXI kuadrat dengan menggunakan Excel. Cara mencari nilai tengah XI atau XI adalah menggunakan rumus selang interval ini. Jumlah datanya ditambah dibagi 2. Contoh, 19 ditambah 18.628 dibagi dengan 2, hasilnya akan keluar 9.323,5. Begitu juga dengan seterusnya. Ditambah terus dibagi 2. Mencari XI kuadrat menggunakan rumus nilai tengah dipangkatkan 2. Yaitu 9.323,5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 86.927.652,25. Begitu juga dengan yang seterusnya. Kita memangkatkan 2 setiap nilai tengahnya. Mencari
FIXI dengan rumus frekuensi dikali nilai tengah, yaitu 30 dikali 9.323,5, maka hasilnya adalah 279.705. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian kita mencari FIXI kuadrat dengan menggunakan rumus frekuensi dikali XI kuadrat. Frekuensi 30 dikali 86.927.652,25 didapatkan hasilnya adalah 2.629.568. Baiklah, kembali ke Word kita tadi. Begitulah cara mencari nilai tengah XI kuadrat, FIXI kuadrat. Kemudian kita akan menghitung ukuran pemusatan data, mencari mean, median, dan modus. Cara mencari mean dengan menggunakan rumus yang tersedia, yaitu jumlah FIXI dibagi frekuensi. Jumlah FIXI kita adalah 558.929 dibagi 34. Maka hasilnya adalah 16.439,06. Mencari median dengan rumus yang tersedia. Diketahui batas kelas terendahnya adalah 19, frekuensinya adalah 34, frekuensi totalnya adalah 34, frekuensi sebelum median adalah 0, frekuensi mediannya adalah 30, interval kelas yang terletak di mediannya adalah 18.609. Maka jika kita masukkan ke dalam rumusnya, didapatkan hasilnya yaitu 10.564,1. Mencari modus dengan rumus yang tersedia. Kita akan mencari batas bawah kelas dengan frekuensi tertingginya adalah 19. Selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi kelas sebelumnya adalah 30. Frekuensi tertinggi dengan frekuensi kelas sebelumnya adalah 30 dikurang 1, hasilnya adalah 29. Dan interval kelasnya adalah 18.609. Maka didapatkan hasilnya yaitu 9.481,20. Kemudian ukuran penyimpangan data. Pertama kita akan menentukan ragam dengan menggunakan rumus yang tersedia. Kita akan rumusnya yaitu jumlah FIXI kuadrat dikurang jumlah FIXI pangkat 2 dibagi jumlah frekuensi per jumlah data dikurang 1. Jumlah FIXI kuadrat yaitu 25.749.947 dikurang jumlah FIXI bagi frekuensi. Jumlah FIXI-nya yaitu 558,929 pangkat 2 per 34 bagi N-nya adalah 34 dikurang 1. Maka hasil yang didapat adalah 483.070. Yang didapat adalah 483.074.631,5. Kemudian menentukan simpang baku atau standar deviasi. Simpang baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam atau varians. Sehingga rumus yang didapat sama seperti dengan varians, cuman ditambahkan akar. Dan jika hasil varians diakarkan, maka
akar 483.074.631,5. Hasilnya adalah 21.978,9. Berikut merupakan hasil yang saya kerjakan di Excel. Nilai modus, mean, median, ragam, dan simpang baku itu sesuai dengan yang saya kerjakan secara manual. Begitu juga dengan mencari nilai-nilai yang di atasnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengerjaan ujian tengah semester saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.